Hai teman-teman, perkenalkan aku Sami dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Kali ini, aku akan menjelaskan tentang fungsi manajemen pajak dalam sistem administrasi perpajakan. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu, apa sih itu manajemen pajak? Secara umum, manajemen pajak didefinisikan sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan baik, ekonomis, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara. Manajemen pajak memiliki 4 fungsi, yaitu perencanaan pajak, pengorganisasian pajak, pelaksanaan pajak, dan pengawasan atau pengendalian pajak. Tahukah kamu perbedaan dari keempat fungsi ini? Perencanaan pajak. Pada fungsi ini, wajib pajak menetapkan strategi dalam perencanaan pajak, pemilihan pajak, dan pelaksanaan pajak agar setiap transaksi yang dilakukan perusahaan dapat efektif dan efisien. Perencanaan pajak dilakukan tidak hanya sebatas meminimalkan utang pajak saja, tetapi juga perlu mengumpulkan serta melakukan riset terhadap peraturan perpajakan. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menentukan tindakan penghematan pajak yang tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pengorganisasian pajak. Fungsi ini mencakup proses untuk mendesain struktur organisasi yang sesuai dengan fungsi perpajakan. Suatu perusahaan akan lebih baik dalam menjalankan fungsi perpajakan jika terdapat departemen khusus untuk menangani pajak. Dalam pengorganisasian pajak, tentukan apa saja yang perlu dilakukan, bagaimana melakukannya, dan siapa yang harus melakukan. Pelaksanaan pajak. Fungsi ini dimaksudkan untuk membuat departemen yang terkait dengan fungsi perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perpajakannya. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan kegiatan interaksional seperti gathering atau memberikan motivasi serta arahan kepada departemen pajak untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka terkait perpajakan. Selain itu, hendaknya departemen pajak membuat checklist pelaksanaan pajak agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi dan tepat waktu dalam pelaksanaannya. Pengawasan atau pengendalian pajak. Fungsi ini dilakukan dengan mengontrol dan memastikan bahwa aktivitas fungsi perpajakan telah mencapai tujuan sesuai yang direncanakan. Kapan ya fungsi ini dapat dilakukan? Pengawasan atau pengendalian pajak dapat dilakukan kapan saja dan oleh pihak internal maupun eksternal. Tujuan dari pengawasan dan pengendalian pajak adalah untuk melihat bagaimana kewajiban perpajakan yang telah dilakukan selama 1 tahun pajak, menelaah temuan potensi utang pajak perusahaan, serta merekomendasi upaya perbaikan atas fungsi perpajakan. Fokus dari keempat fungsi manajemen pajak tersebut adalah bagaimana setiap proses dalam manajemen pajak saling berinteraksi atau bersinggungan, di mana perusahaan harus benar-benar memperhatikan setiap fungsi tersebut. Suatu manajemen pajak yang baik diharapkan dapat meminimalisir risiko pemborosan pembayaran kewajiban pajak ataupun pemborosan dalam bentuk pengenaan sanksi pajak. Dengan begitu, perusahaan dapat menghemat pajak secara efektif dan efisien. Gimana? Udah paham perbedaannya kan? Di-share videonya ya jika kamu rasa videonya bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan berikan komentar kamu. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.